Krapyak Arteri bersama Rama Ditya Hah? Domas di sana. Iya. Hai Apa deh Kak? Rama, Rama, Dari jam aduh berapa? saya kalau lihat Rama di Jam berapa? gerbang tol Kali Kangkung nih kangen untuk pulang Udah mau. kampung gitu ya, karena tahun ini saya nggak bisa mudik nih. Ya, saya mau tanya ke Rama, Rama gimana Oh kalau buat. pantauan mudik pagi hari ini di sana, Rama? Iya, tadi kami sempat memang menyusuri karena di kawasan arteri Krapyak atau exit tol Krapyak, tapi memang saat ini kondisinya juga sudah mulai landai karena biasanya untuk arteri ini sore dan malam hari pemudik motor baru mulai meramaikan memadati kawasan arteri Pantura. Tapi saat ini kami bergeser ke gerbang tol Kali Kangkung, kondisinya juga sudah mulai ramai, sudah mulai banyak kendaraan yang masuk melalui gerbang tol Kali Kangkung dari arah barat, dari arah Jakarta, Jawa Barat dan sekitarnya menuju ke Jawa Tengah, Jawa Timur melalui tol Trans Jawa ini. Nah, saat ini sudah ada 17 pintu tol yang dibuka oleh pihak Jasa Marga Semarang Batang. Ini adalah memang nyaris semua dibuka demi mengurai kepadatan dan kemacetan yang ada di gerbang tol Kali Kangkung. Kalau Dana dan juga saudara penonton Liputan 6 bisa melihat bahwa ini jumlahnya untuk hari ini per pukul 6.00 kemarin hingga saat ini atau hingga pagi ini sudah 67.000 kendaraan atau mobil yang melintas di gerbang tol Kali Kangkung. Ini jumlahnya adalah jumlah terbanyak jika dibandingkan beberapa hari kemarin dan diprediksi hari ini juga akan terus bertambah karena prediksi puncak arus mudik di kawasan gerbang tol Kali Kangkung. Dan juga saudara yang perlu diketahui adalah kemarin dan hari ini. Nah, ini akan terus kami pantau. Nah, bisa dilihat ya bahwa memang kebanyakan plat nomor yang ada atau yang melintas ini adalah luar dari Semarang atau di luar plat H atau selain plat H. Banyak sekali plat B Jakarta dan sekitarnya. Kami memantau juga mereka memang sudah mulai memadati kawasan gerbang tol Kali Kangkung. Ya, oke, ya itu salah satu pemudik yang saat ini memang tengah atau menuju ke gerbang tol Kali Kangkung. Nah, memang di sini tadinya atau kemarin malam hari tadi sempat terjadi kepadatan dan antrean yang mengular sebelum masuk gerbang tol Kali Kangkung, bahkan bisa sampai 1 km kemacetan. Itu karena memang volume atau jumlah kendaraan yang masuk ke gerbang tol Kali Kangkung dari arah barat atau Jakarta ini terus bertambah karena jumlahnya atau karena hari ini adalah puncak arus mudik. Maka itu dibukalah 17 pintu tol untuk mengurai kepadatan dan juga nanti setelah ini kami juga akan memperlihatkan bagaimana kondisinya setelah atau keluar gerbang tol Kali Kangkung. Coba kita bergeser sedikit untuk bisa melihat bagaimana kondisi sementara pasca atau keluar dari gerbang tol Kali Kangkung. Nah, itu jika bisa diperlihatkan kita coba mendekat bahwa terjadi penyusutan jalan bottleneck yang di depan memang terjadi kepadatan karena yang tadinya ini ada 10 pintu tol atau 17 pintu tol lalu dikerucutkan menjadi hanya 2 lajur di depan. Jadi di depan kita bisa melihat kondisinya yaitu cukup padat dan cukup padat merayap. Artinya setelah keluar gerbang tol Kali Kangkung, para pemudik ini hanya bisa mengendalikan mobilnya dengan kecepatan 20 sampai 30 km per jam. Nah, disitulah kira-kira nanti akan terjadi kepadatan setelah keluar gerbang tol Kali Kangkung. Itu adalah masih ruas tol Trans Jawa dan nanti kemungkinan juga akan dilakukan rekayasa secara situasional jika memang kepadatan ini akan terus terjadi bahkan hingga sore hari. Karena kira-kira itu sementara yang dapat kami laporkan dari gerbang tol Kali Kangkung. Bagaimana kondisinya saat ini, bagaimana situasinya nanti akan terus kami update. Namun yang jelas hingga saat ini, iya. Itu seringkali ramai begitu. Nah, apakah sebenarnya ini kan sebenarnya ada aturan ya untuk di rest area itu maksimal 30 menit begitu. Apakah pemudik ini bisa mematuhi aturan itu, Rama? Kenapa selalu ramai begitu di rest area itu? Ya, memang untuk rest area sendiri yang terdekat dari sini juga ada beberapa, salah satunya adalah 429A, karena yang menjadi catatan dari pihak kepolisian dan juga jasa marga bahwa untuk rest area sebenarnya sudah diatur 1 jam maksimal. Namun memang ada beberapa yang masih belum mematuhi karena ketika mereka masuk rest area itu akan diberi tanda bahwa memang ini adalah tanda untuk 1 jam ke depan mereka bisa di rest area baru mereka di arahkan untuk keluar secara perlahan, secara bergantian
Nah, nanti biasanya rest area kebanyakan di tol Trans Jawa itu ada hampir dari Jakarta ke Kalikangkung ke Tangerang itu bisa 15 sampai 20 rest area. Nah, per rest area ini biasanya 300 sampai 400 kapasitasnya untuk mobil atau kendaraan roda 4. Jadi ketika sudah mendekati 400 mobil yang sudah masuk di dalam rest area, maka dari pihak kepolisian dan juga jasa marga melakukan rekayasa lalu lintas untuk bisa ditutup rest areanya, lalu mereka diarahkan untuk jalan melanjutkan perjalanan untuk menuju ke rest area selanjutnya. Nah, biasanya memang ini salah satu yang menjadi simpul kepadatan yaitu di setiap rest area, karena ketika ada penutupan rest area maka terjadi penumpukan jalan. Mereka yang tetap kekeh ingin masuk ke rest area akhirnya mereka berhenti di pinggir jalan, ngotot lalu melobi polisi untuk bisa masuk, tapi akhirnya menimbulkan kemacetan dan kepadatan. Itu yang beberapa kali kami pantau khususnya di ruas tol Trans Jawa dari Semarang menuju ke arah Jawa Timur kemarin khususnya, karena ada beberapa catatan juga yang dari pihak kepolisian untuk rest area yang ini juga masih belum dipatuhi soal kepatuhan dalam melaksanakan aturan bahwa hanya 1 jam dan diharuskan untuk bergantian, karena memang dari para pemudik ini juga semua butuh untuk menuju ke rest area untuk beristirahat, khususnya dari kawasan gerbang tol Kalikangkung. Nah, ini Dana kalau bisa kami perlihatkan kembali, kami bisa informasikan kembali bahwa kepadatan di pasca atau setelah keluar gerbang tol Kalikangkung sudah mulai terlihat. Kira-kira ini juga seperti atau kejadian ini seperti kemarin sore atau kemarin siang yang kami pantau seharian dari gerbang tol Kalikangkung yang memang sempat stuck atau sempat tidak bergerak hampir 1 jam di gerbang tol Kalikangkung menuju ke arah ruas tol Trans Jawa, Jatingalek, Krapyak dan sekitarnya untuk lurus langsung menuju ke Solo. Nah, itu biasanya nanti ada rekayasa lalu lintas yang disiapkan oleh kepolisian adalah one way lokal yang disiapkan dari gerbang tol Kalikangkung menuju ke gerbang tol Bawen, yaitu dari KM 414 menuju ke KM 443. Yang ini nanti akan disiapkan oleh Polda Jawa Tengah dan juga PT Jasa Marga wilayah Semarang Batang untuk bisa membuka jalur. Nah, kalau Anda lihat di layar kaca Anda, Dana dan juga saudara, bahwa di situ di sebelah kanan itu ada kon. Nah, ada pembatas yang itu adalah pembatas untuk membuka jalur one way secara lokal. Kemarin sore memang sempat dibuka, namun hari ini ditutup. Kemarin one way secara lokal karena kepadatan terjadi siang dan sore hari, stuck, tidak bergerak, macet dan lumpuh total. Akhirnya kemarin pada pukul 16.00 waktu Indonesia Barat atau sore hari dibuka jalur dari gerbang tol Kalikangkung menuju ke Bawen. Ini dibuka lalu one way dan diarahkan untuk bisa melaju 2 arah atau di jalur sebelahnya. Akhirnya setelah dilakukan rekayasa lalu lintas kebijakan tersebut, maka berhasil diurai kepadatan dan juga kemacetan. Dan semalam pada pukul 22.00 waktu Indonesia Barat, one way secara lokal dari gerbang tol Kalikangkung menuju Bawen ini disudahi dan diakhiri, dan ini akhirnya berhasil untuk bisa mengurai kepadatan dan juga kemacetan dari gerbang tol Kalikangkung yang hari ini diprediksi akan terus terjadi karena dari Jasa Marga dan Polda Jawa Tengah memprediksi kemarin dan hari ini Kalikangkung diprediksi akan terus mengalami kepadatan dan penumpukan arus kendaraan. Dana seperti ini yang dapat kami laporkan kepada Anda dan juga Bermanfaat, saudara. Rama. Terima kasih ya atas informasinya. Berarti tadi jadi highlight nih bahwa rest area ini kayaknya teman-teman atau pemudik ini harus lebih tertib ya. 30 menit kemudian ayo bergantian dengan yang lain. Nah, saya coba cek atau memantau komen. Ini ternyata nih Dandung Senter Nusa, tolong woi dari jam 12 malam. Wow. Ini dari mana? Dari Merak ya? Dandung ya. Kemudian ada Selfie Dianti juga. Saya dari jam 10 malam gak gerak-gerak. Wow, ini kayaknya yang ada di Pelabuhan Merak ya. Kalau tadi di Cikatama, kemudian di Perupuk Tegal, di Cilenyi, ataupun di tempatnya Rama, ini tampaknya memang cenderung ramai dan juga ada juga yang lancar, bahkan landai juga gitu. Cuman memang tadi laporan dari Agnes Purba yang ada di Pelabuhan Merak, ini yang paling signifikan ya. Ada yang tadi ditanya juga pemudik ternyata dari malam ini masih ada di situ dan belum bisa masuk karena masih tertahan gitu. Nah, ini tampaknya jadi eh, pantauan atau jadi peringatan untuk teman-teman yang mau naik kapal. Ini tampaknya harus lebih waspada lagi ya ke tahun depan kalau misalkan mau mudik gitu ya untuk lewat dari Pelabuhan Merak menuju ke Pelabuhan Bakauheni. Semoga yang lagi arah mudik selamat sampai tujuan dan semoga nggak ada halangan ya gitu. Wow, ternyata masih banyak juga ya teman-teman yang mudik ya. Nah,
yang lagi perjalanan mudik nih, jangan lupa tetap memantau portal Liputan Indonesia TV karena kami akan terus mengupdate informasi terkini di sejumlah titik. Tadi ada di Cikatama, ada di Cileunyi, ada di Merak juga, di Purupuk Tegal dan juga Rama tadi di Krapyak Arteri. Oke, itu dia